Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta external collaboration yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara webinar yaitu kick off, untuk nanti akan diberikan pengarahan tentang bagaimana caranya mengikuti blended learning yang nanti akan disampaikan oleh para PIC dan juga fasilitator modul, baik yang akan disampaikan oleh fasilitator dari UGM maupun dari Helm USA. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya akan saya perkenalkan. Sebelumnya saya dulu mau memperkenalkan diri, Pak. Baik, nama saya Yoyo, ya singkat. Saya dosen Sekolah Pascasarjana UGM. Termasuk di Sekolah Pascasarjana ini ada prodi Magister Manajemen Perguruan Tinggi, ya, di mana program studi ini telah melakukan kerjasama dengan Helm USA. Ya. Sebelumnya kita telah melaksanakan kerjasama yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita telah dan akan berakhir ini satu program khusus yaitu Lean Course Leadership. Nah, kemudian kursus yang berikutnya yang akan Bapak Ibu sekalian ikuti semuanya yaitu external collaboration. Baik, saya perkenalkan, di samping kami ada Ibu Lala, ya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan beliau. Ya. Beliau merupakan PIC untuk external collaboration course dari Helm USA. Kemudian di samping kanan saya yang kedua, tolong mas kameranya. Nah, itu ada Bapak Dr. Danang, ya. Namanya panjang, tapi saya akrab memanggil beliau dengan Bapak Danang. Beliau dari Direktorat Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Kemudian Ibu Noni, kenapa berpindah? Ya, nah di paling ujung sana itu ada beliau, Ibu Noni. Ya, beliau ini orang yang sangat berpengaruh di Helm. Beliau merupakan manajer untuk program Helm di Jakarta. Baik, dan tentunya juga saya dibantu oleh rekan-rekan di sini di Sekolah Pascasarjana UGM. Ada Mbak Mega, ada Mbak Cahya dan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Devi, kemudian Pak Toto, kemudian Pak Reginaldo dari Andalas, kemudian Pak Jibri, kemudian bapak-bapak yang lain banyak sekali di sini. Ada 8 ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam External Collaboration Course ini tahun 2014 kerjasama antara NMPT, kemudian USA dan juga Helm dari Jakarta. Ibu Bapak sekalian, pada modul External Collaboration Course ini kami
dari PIC akan memberikan beberapa pengantar terkait dengan pertemuan-pertemuan dan juga materi yang nanti akan kita pelajari bersama-sama terkait dengan collaboration, ya, terkait dengan partnership. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, bahwa dalam rangka menghadapi persaingan global tentunya bahwa perguruan tinggi ini sangat penting sekali bagi kita di Indonesia untuk menjalin kerjasama eksternal, baik itu kerjasama baik di dalam negeri ataupun kerjasama di luar negeri, baik dengan institusi perguruan tinggi sendiri ataupun dengan institusi lain, baik itu dengan government, baik itu dengan industri ataupun dengan lembaga-lembaga internasional. Nah, ini adalah salah satu strategi kita untuk menaikkan kinerja dari perguruan tinggi dalam hal tridharma perguruan tinggi khususnya, baik itu pendidikan, penelitian ataupun juga pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, kerjasama ini di dalam proses bisnis universitas tentunya kita tidak bisa terlepas dari 3 core bisnis tadi yang saya jelaskan, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, sekarang ini kita dituntut perguruan tinggi itu untuk menunjukkan key performance indikator yang cukup tinggi. Dalam hal pendidikan, kita dituntut untuk memberikan lulusan yang terbaik, memberikan SDM, menghasilkan SDM yang mampu diserap oleh pasar, baik itu oleh pasar industri ataupun perguruan tinggi itu sendiri ataupun pada lembaga-lembaga lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain kita juga dituntut perguruan tinggi itu untuk melakukan riset, riset unggulan. Nah, sehingga outcome dari produk-produk riset ini tentunya juga dapat dilihat dari indikator-indikator terutama publikasi, ya, baik itu publikasi nasional ataupun internasional, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk paper ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu yang kedua. Kemudian produk dari perguruan tinggi ini, ya, tentunya juga perlu diimplementasikan ke dalam real world. Nah, real world-nya seperti apa? Yaitu di dalam bagaimana kita memecahkan permasalahan bangsa. Jadi problem solving oriented, ya, bagaimana kita mengedepankan isu-isu yang strategis dalam hal menyelesaikan masalah bangsa, baik itu terkait dengan yang sekarang lagi kita-kitanya energi, pangan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk agar dapat kita mencapai target-target ataupun indikator-indikator itu, tentunya salah satu strateginya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi. Nah, kolaborasi ini fungsinya adalah bagaimana kita mensinergikan apa yang kita miliki dan juga bagaimana kita mengupgrade apa yang belum kita miliki dengan partner. Sehingga salah satu strateginya adalah catching up strategi, yaitu bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu melalui prinsip kolaborasi. Nah, tentunya Bapak Ibu, di dalam kolaborasi ini, di dalam dalam membentuk jejaring internasional ini ataupun nasional, itu tidak hanya kolaborasi saja di dalamnya, tetapi sebenarnya entitasnya juga kita di situ ada hidden, kita katakan sebagai hidden competition, ya, sehingga kita harus memiliki satu keunggulan strategis yang bisa kita tawarkan dan situ mengimbangi dari prinsip-prinsip kerjasama yang kita bangun dengan partner. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan konten yang nanti sebagai pengantar, tadi sudah saya sampaikan latar belakang dari bagaimana kita membangun strategi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa di dalam membangun kerjasama tentunya kita perlu adanya strategi-strategi yang itu tidak merugikan institusi kita. Nah, oleh karena itu di dalam external collaboration course ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Itu yang pertama adalah memantapkan dan menyamakan langkah penyelenggaraan external collaboration course. Jadi nanti Ibu dan Bapak sekalian, untuk menyamakan dan memantapkan persepsi ini, kita sudah memberikan materi yang sudah kita upload di dalam websitenya. Nanti teman-teman teknis akan membantu di dalam Bapak Ibu mengakses materi tersebut. Nah, di dalam materi tersebut Bapak Ibu akan memiliki
tiga modul, mungkin bisa ditayangkan Mbak modulnya. Ya, jadi ada tiga modul. Ya, yang pertama adalah modul 1, ya, modul 1 Bapak Ibu itu kaitannya dengan dimensi manajemen eksternal perguruan tinggi. Jadi di dalam modul 1 itu ada 3 submodul, ya. Ya, submodul 1A, 1B dan 1C. Nah, submodul 1A itu terkait dengan bagaimana kita melakukan proses perencanaan dan pengembangan kerjasama eksternal, termasuk bagaimana kita menganalisis SWOT, ya, terkait dengan yang ada di perguruan tinggi kita. Dan itu sebetulnya perencanaan dan pengembangan itu harus inline dengan rencana strategik dari university kita masing-masing, sehingga ibu dan bapak sekalian nanti juga kita akomodasi, kita encourage untuk bersama-sama menggali lebih dalam lagi apa sebetulnya rencana strategik dari universitas masing-masing, yang itu sebagai dasar kita dalam menentukan perencanaan kerjasama, baik itu partner seperti apa, kemudian target universitinya, kemudian juga area yang akan kita kolaborasi, tema-tema strategis yang akan kita bangun. Kemudian Ibu Bapak, pada modul 1A itu ada beberapa latihan yang nanti akan Ibu Bapak ikuti, ya, kaitannya dengan perencanaan dan pengembangan kerjasama eksternal. Kemudian modul 1B, yang modul 1B itu kaitannya dengan bagaimana manajemen kemitraan yang berbasis nilai-nilai Dharma perguruan tinggi, serta manajemen risiko. Nah, tentunya di dalam modul 1B ini kita harus mengantisipasi risiko-risiko kerjasama yang mungkin timbul, baik itu kaitannya dengan paten, kaitannya dengan agreement, kemudian budgeting, kemudian juga kaitannya dengan tidak ada hidden agenda yang kita pastikan tidak ada hidden agenda yang dikemukakan oleh masing-masing partner. Tentunya Bapak Ibu bahwa di dalam menjamin risiko-risiko kerjasama ini perlu kita ketahui bahwa kerjasama itu harus ada prinsip mutual benefit, ya, saling menguntungkan kedua belah pihak, kemudian juga saling sejajar, ya, tidak ada unsur eksploitasi antara satu dengan yang lain. Yang itu nanti secara detail akan kita bahas pada modul 1B. Termasuk juga di dalamnya ada membangun reciprocal exchange. Jadi yang namanya exchange itu ada kedua belah pihak, ya. Bagaimana agreement itu kita bangun. Kemudian bagaimana kita secara kelembagaan bahwa kerjasama yang kita bangun itu bukan berbasis individu, tetapi berbasis kepentingan lembaga. Nah, sehingga kerjasama individu yang ada di masing-masing universitas itu kalau bisa memang kita kelembagakan, sehingga bisa kita memetakan seluruh universitas ini bagaimana proses kerjasama yang sedang berlangsung. Nah, di dalamnya sehingga Bapak Ibu bisa melihat di dalam memetakan resources yang ada di universitas itu bisa saling terkoneksi dan juga saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan masih dengan kaitannya dengan modul 1B yang nanti akan disampaikan oleh Pak Obrika, itu kaitannya dengan bagaimana kita mentranslate yang hasil-hasil riset, ya, hasil-hasil produk akademik, kemudian produk penelitian dan produk pengabdian kepada masyarakat itu bagaimana kita linkkan dengan industri. Kemudian yang ketiga adalah modul 1C, itu terkait dengan Good University Governance, ya, modul 1C. Mungkin bisa di modul 1C dulu Mbak Megas, ya. Nah, di dalam modul 1C ini tentunya akan ditekankan pada bagaimana Good University Governance, academic linkage dan networking di dalam model-model kerjasama yang dibangun. Nah, di dalam modul 1C ini tentunya kita akan bagaimana kita membangun strategi sebetulnya proteksi-proteksi yang perlu kita lakukan di dalam kerjasama, ya, baik itu dengan kerjasama dalam negeri ataupun kerjasama khususnya luar negeri, karena tantangannya banyak sekali, challenge yang ada di dalamnya, baik itu terkait dengan masalah bahasa. Tentunya kita juga harus memperkuat strategi diplomasi di dalam kerjasama eksternal. Kemudian yang selanjutnya kita akan memberikan beberapa studi kasus dan best practices di dalam modul 1C ini.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah modul 2, Mbak Mika. Nah, di dalam modul 2 ini kita akan lebih pada bagaimana mengembangkan resource generation. Ya, resource generation itu termasuk di dalamnya adalah creative funding. Bagaimana kita menggali menggali sumber daya baik secara internal ataupun secara eksternal. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalamnya ini di dalam modul 2 ini ada nanti ada 3 bentuk modul. Ya, yang pertama adalah modul 2A kaitannya dengan manajemen riset, baik itu dari hulu riset dasar dan juga riset hilirisasi riset, ya dari hulu ke hilir, baik itu riset dasar ataupun riset aplikatif di dalamnya, dan bagaimana proses implementasi dari riset tersebut. Ya, baik itu kalau kita bicara tentang riset dasar, bagaimana riset dasar itu menjadi pilar di dalam riset-riset operasional aplikatif di dalam pengembangan teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses perlindungan peneliti serta haki, ya, kelayakan intelektual. Ini sangat penting sekali bagaimana kita melindungi sivitas akademika dalam proses manajemen riset. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana proses publikasi, hak paten dan seterusnya. Kemudian yang pada modul 2A juga akan dibahas tentang proses dan penyediaan sarana dan prasarana. Nah, tentunya ini menjadi modal dasar bagi perguruan tinggi di dalam mengakomodasi strategic planning kaitannya dengan riset. Nah, tentunya di dalam sarana dan prasarana, salah satunya yang paling penting adalah SDM. Bagaimana membangun SDM, memberikan insentif kepada peneliti untuk skema-skema riset, kemudian skema publikasi yang ada di dalamnya, kemudian mentoring di dalamnya kaitannya dengan pembuatan proposal riset, dan kemudian proses publikasi. Tentunya Bapak Ibu kita pada saat ini ya seperti amanat juga dari Dikti bahwa tidak hanya dosen ya, tetapi juga mahasiswa harus publikasi. Syarat untuk program S2 dan S3 harus publikasi. Nah, ini strateginya seperti apa? Dan bahkan sekarang kalau kita mengetahui permasalahan secara umum adalah publikasi, ya media publikasi jurnal nasional yang terakreditasi itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan publikasi sebetulnya internasional. Nah, sehingga bagaimana strategi itu kita tempuh. Kemudian kebijakan pendanaan, bagaimana proses bisnis di universitas, katanya dengan proses RKT, bagaimana menggali funding dan seterusnya. Kemudian modul 2B katanya dengan material dan financial generation management. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Argo, yang beliau itu adalah khusus direktur inkubasi dan business development dari UGM. Bagaimana mengelola hasil-hasil dari perguruan tinggi untuk menghasilkan aspek finansial, ya creative funding, bagaimana melingkar antara hasil riset dengan industri, kemudian membangun source funding kaitannya dengan manajemen tuition fee, kemudian non tuition fee. Nah, Bapak Ibu kalau nanti membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi asing, bagaimana kebijakan waiving dari tuition fee tersebut itu juga akan dibahas di dalamnya, termasuk riset terkait dengan industri. Kemudian yang modul 3C, modul 3C adalah modul 2C. Modul 2C adalah model kerjasama eksternal melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan juga beberapa praktek baik di UGM kaitannya dengan KKN yang nanti akan ditampilkan juga di situ. Kemudian bagaimana produk dari pengabdian masyarakat ini mensupport betul-betul proses pendidikan di internal universitas. Kemudian yang modul ketiga Bapak Ibu, modul ketiga ini kaitannya dengan peningkatan kualitas kerjasama, terutama kerjasama dengan institusi luar. Nah, pada modul 3 ini Bapak Ibu, ini ada tiga submodul. Yang pertama adalah modul 3A kaitannya dengan internasionalisasi akademik dan dalam rangka menunjang kerjasama internasional. Nah, proses internasionalisasi akademik ini adalah bagaimana kita melakukan, tadi saya katakan, catching up strategi dengan proses akademik. Bagaimana strategi internal ataupun strategi internal yang dilakukan oleh universitas dalam rangka menunjang proses internasionalisasi pendidikan perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, ada berbagai macam strategi. Apakah internasionalisasi ad hoc
atau internationally abroad, itu juga yang akan kita sampaikan di dalam modul 3A ini. Kemudian bagaimana strategi di dalam membangun kerjasama akademik, sebagai contoh adalah program double degree. Bagaimana kita membangun program double degree, bagaimana memilih universitasnya, bagaimana sistem credit transfer system, itu juga akan kita sampaikan dalam berbagai macam latihan. Dan juga sebagai proses latihannya itu adalah bagaimana Bapak Ibu juga membangun strategi di masing-masing perguruan tinggi, bagaimana proses yang selama ini dijalankan dan kemudian gapnya seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Kemudian untuk modul 3B itu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam proses menunjang proses kolaborasi ini, saat ini kita juga menggunakan teknologi informasi saat ini katanya dengan komunikasi virtual, ya virtual. Dan juga satu hal yang penting bahwa di dalam proses mengambil keputusan, ya, atau proses decision making di dalam universitas, hal yang paling penting adalah basis data. Nah, basis data itu akan mudah kita pahami bersama sebagai modal dalam kita menentukan keputusan adalah basis data yang terintegrasi dalam satu lini universitas. Baik itu antar fakultas, antar pusat studi, antar unit, yang itu terintegrasi ke pusat, sehingga ketika rektor dan juga para wakil rektor akan mengambil keputusan terkait dengan kolaborasi internasional, itu berbasisnya adalah data, bukan basisnya adalah asumsi. Ini yang merupakan tantangan bersama bagi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana layanan website dan juga web-based service, ya, one stop service, boleh kita katakan seperti itu, untuk menunjang proses kerjasama. Bagaimana registrasi kaitannya dengan mahasiswa asing, ya, masuk ke Indonesia, bagaimana layanan web-based kita, itu juga sangat penting kita tekankan. Nah, sehingga klien yang ada kita anggap sebagai klien, ya, pelayanan terhadap klien, baik itu mahasiswa kita sendiri ataupun mahasiswa luar, itu akan proses bisnisnya akan jelas, SOP-nya akan jelas. Nah, itu yang akan kita berikan di sana. Termasuk juga layanan mobilitas dalam negeri. Nah, permasalahan yang ada di secara umum adalah bagaimana kita memberikan layanan yang cepat dan terbaik kaitannya dengan proses mobilitas internal. Sebagai contoh, dosen yang akan keluar negeri untuk memberikan kongres, untuk mengajar dan seterusnya. Bagaimana untuk izin ke universitas ini prosesnya sangat panjang, sehingga bagaimana proses itu bisa kita berikan dalam bentuk web-based service. Kemudian yang modul 3C Bapak Ibu, modul 3C ini lebih pada bagaimana kita menetapkan strategi dan juga indikator keberhasilan dari proses evaluasi. Nah, tentunya Bapak Ibu bahwa setelah kita melakukan proses proses boleh kita katakan proses bisnis universitas kaitan dengan internasionalisasi, kita juga dituntut untuk memberikan suatu proses evaluasi di situ. Kita juga memformulasikan key performance indikatornya, KPI-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, indikator yang kita ukur seperti apa, kemudian bagaimana metode evaluasinya, kemudian outcome yang kita hasilkan itu sebagai milestone untuk ke depan lagi untuk melakukan proses evaluasi dan perbaikan dari layanan yang kita berikan. Itu secara secara umum materi yang akan kita berikan Bapak Ibu kaitannya dengan modul 1, modul 2 ataupun modul 3. Kemudian Bapak Ibu untuk proses penyelenggaraan, ini agak teknis Bapak Ibu, saya berikan beberapa hal kaitannya dengan proses penyelenggaraan, bahwa setiap modul dibagi menjadi 3 submodul lagi, kemudian setiap submodul itu berjalan selama 1 minggu, sehingga nanti setiap materi sudah kita upload di dalam website, kemudian di situ sudah ada guideline-nya, termasuk di dalamnya adalah materi-materi latihan Bapak Ibu yang akan kita pakai sebagai bahan untuk untuk exercise, untuk assignment. Kemudian para peserta mengalokasikan waktu, ya, selama 3 jam untuk mempelajari setiap submodul. Jadi rata-rata setiap submodul ada 25-30 slide, kemudian di situ ada beberapa referensi yang juga kita upload, kemudian bahan-bahan yang tidak hanya kaitannya dengan buku, tetapi juga ada
ada video, ada movie di dalamnya, ada YouTube yang ibu bapak sekalian bisa melihat secara online. Kemudian pada setiap modul nanti akan kita akhiri dengan webinar seperti ini, tetapi lebih pada feedback, ya, lebih pada feedback proses diskusi. Kemudian untuk next Mbak. Ya, untuk peserta, waktu dan tempat. Nah, peserta memang kita yang sudah kita register adalah 20 orang, ya. 26 ya terakhir Bu ya. Oh 26, mohon maaf, 26 orang. Nah, sehingga harapan kami 26 nanti juga akan saling memberikan input satu sama lain, sehingga nanti outcome kita juga akan lebih tajam. Kemudian ini diikuti oleh pimpinan lembaga penelitian, sekretaris lembaga penelitian perguruan tinggi dan politeknik, dan juga 26 ya institusi pendidikan tinggi Indonesia. Nah, kemudian juga kita nanti juga akan, ketika nanti ada webinar, nanti peserta seperti ini, nanti kita akan melakukan proses yang sama, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh tim teknis yang berkaitan dengan webinar. Kemudian next, saya kira untuk fasilitator ya, nah kita nanti jadi fasilitator ya, ada Dr. Ika Diriana yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kita, saya sendiri, Danang Sri Atmoko, kemudian Bapak Dr. Hargo Utomo yang nanti juga akan bergabung dalam sebagai fasilitator. Kemudian juga ada Profesor Harno Sri Pranowo, beliau adalah sekretaris LPM. Oke, jadi ada 4 orang nanti yang akan menjadi fasilitator. Oke, kemudian selanjutnya saya kira ini sudah itu. Kemudian nanti seluruh modul ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat, ini juga akan kita upload ya, kita upload sebagai bahan nanti Bapak Ibu dalam rangkaian teknis kaitannya dengan proses learning nanti. Mungkin sebagai pengantar awal saya cukupkan sekian, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Yoyo dan kemudian Bu Lala. Jadi silakan untuk menambahkan. Baik, Pak Kadibat, bisa dengar? Halo? Iya, kami dengar dengan baik Pak, ya silakan. Oke, selamat siang untuk semua. Iya, selamat siang. Jadi, kebetulan untuk secara teknis hari ini saya belum terlalu mengalami kendala, walaupun di tempat kami khususnya di Kupam ini terkadang kita bermasalah sama listrik dan jaringan. Jadi, mudah saja. Sementara untuk menyangkut modul, karena kebetulan saya secara personal juga belum download, walaupun sudah lihat emailnya dari kemarin-kemarin, jadi gambaran umum tadi ya sedikit menyegarkan lah. Namun mungkin saya sedikit ingin mendapat gambaran sesuai penjelasan dari Helen tadi, bahwa RTL untuk tahun depan yang maksudnya turun ke institusi masing-masing itu seperti apa, itu yang mungkin bisa diklarifikasi biar kami juga bisa buat persiapan. Ya, Bu Lala bisa menjelaskan. Iya, yang penjelasan dari Helen. Baik, terima kasih Pak Densus untuk pertanyaannya. Jadi untuk tahun ini adalah merupakan tindak lanjut dari workshop yang sudah lalu. Modulnya ini kami desain sesuai masukan setiap akhir workshop, itu sudah ada masukan dari Bapak Ibu peserta workshop apa yang ingin dibahas, dan kami satukan dalam satu modul program learning ini. Jadi ini bagian akhir dari kegiatan penguatan kapasitas. Hasil dari kegiatan-kegiatan learning ini kan ada assignment, ada tugas-tugas yang tujuan akhirnya adalah paling tidak ada satu pilot kerjasama di masing-masing institusi. Kalau ada kendala di tahun depan, jadi Bapak Ibu berusaha melaksanakannya berdasarkan assignment dan learning. Ketika tahun depan ada kendala atau perlu fasilitasi dari kami, Helen atau dari network. Terima kasih Pak. Lagi ya, secara teknis webinar ini sudah baik. Nah, cuman ini kan
minggu depan ya, sampai November ya. Belum? Halo? Iya, halo Pak. Bisa dengar? Bisa. Silakan Pak. Nah, setiap 2 minggu sekali kita akan online seperti ini kan. Nah, kalau saya lihat dari jadwal ya. 3 minggu Pak, mohon maaf Pak. Untuk Setiap 2 minggu ya. 3 minggu Pak, untuk webinar itu Oh, 3 minggu. webinar. Iya. Kalau di sini jadwalnya, kalau saya yang dapat itu untuk selanjutnya 23 Oktober kan? Iya. Oke. Ya, berarti 2 minggu sekali 2 minggu ya, 2 minggu sekali gitu ya. Ya kan Pak? Iya Pak, iya. Nggak seharusnya sekali ya kan? 3 minggu sekali Pak. Kemudian diadakan webinar karena kalau ini kan kick off Pak, kick off meeting. Jadi memang sebetulnya kick off itu sebetulnya nanti kita lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan pelaksanaan webinar gitu. Jadi mungkin kan dari Bapak Ibu sekalian kan tadi belum banyak yang membaca modul 1 itu. Jadi untuk yang berikutnya yang Oktober itu nanti kita masih 23 Oktober. Iya, 23 Oktober itu masih melaksanakan webinar untuk modul 1 gitu. Iya Pak, bisa dipahami Pak ya? Iya. Ya artinya pada saat tersebut kita siap untuk online gitu. Iya betul. Nah begini, kalau seandainya pada satu saat tertentu kita nggak bisa gimana nih Pak? Secara teknis gitu ya, masih memungkinkan dan untuk kita bisa apa? Artinya kalau kita miss salah satu sesi ini, untuk online webinar ini kan tidak masalah gitu Pak ya. Iya. Miss. Baik, tentunya gimana? Tentunya kita semua sibuk Pak ya, banyak kegiatan. Tetapi nanti kami mohon ada yang mewakili dari institusi Bapak ya untuk ikut aktif di webinar, sehingga nanti Bapak akan mendapatkan update informasi apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan selama sesi webinar itu nanti akan disampaikan oleh yang mewakili Bapak. Barangkali kalau Bapak berhalangan, karena kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu peserta itu terlibat aktif di setiap sesi webinar yang kita laksanakan Pak gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua peserta kick-off meeting di External Collaboration ini. Maaf saya datang terlambat karena tadi pagi ada tugas lain. Menyambung pertanyaan tadi Bapak, jadi setiap submodul, jadi saya ingin menyamakan istilah. Jadi external collaboration itu kita sebut sebagai modul Pak, modul. Kemudian di dalam modul itu ada submodul. Jadi kita punya 3 submodul. Di dalam submodul ada materi submodul. Setiap submodul itu ada 3 materi yang berisi tentang tema pada submodul itu. Nah, di akhir submodul itu ada webinar Pak. Ada webinar. Webinar itu intinya adalah bagaimana respon partisipan untuk hasil dari pembelajaran di modul sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di sana di setiap materi submodul, dan juga di sana ada latihan sedikit latihan yang harus dilakukan Pak, sehingga nanti dalam akhir submodul itu kita bertemu kembali dan kita akan menghadirkan para fasilitator, sehingga Bapak dan Ibu semua nanti akan bisa berinteraksi langsung dengan fasilitator
dan manfaatkanlah betul pada saat bertemu dengan fasilitator hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, di saat webinar itu para peserta mohon untuk menyampaikan respon dari modul materi di submodul itu dalam bentuk PowerPoint, Pak, secara singkat, mungkin sekitar 3-4 slide saja, sehingga itu bisa dipakai untuk bahan diskusi dan sharing. Kita sendiri juga akan belajar dari Bapak dan Ibu semua, sharing terhadap apa yang ada di dalam konteks external collaboration itu. Jadi sekali lagi, di akhir submodul itu ada webinar. Webinar merupakan interaksi pengganti tatap muka, sehingga nanti ada diskusi dengan para fasilitator. Kemudian nanti yang terakhir, setelah webinar yang terakhir, yang ketiga, dihitung dari webinar terakhir itu masih ada sekali lagi webinar. Di sana Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk membuat grand design rencana perubahan setelah mendapatkan materi-materi di dalam modul. Sekaligus itu closing, dan nanti di dalam closing itu kita akan berikan beberapa hal yang penting dan juga sekaligus bisa interaksi dengan fasilitator, dan nanti Bapak dan Ibu akan mendapat sertifikat dari sana di closing itu. Namun Bapak dan Ibu juga harus membuat semacam grand design secara singkat tentang perbaikan apa yang ingin dilakukan sesuai dengan kondisi di institusi Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami ikutkan dalam program USAID Health and walaupun tadi dapat kesulitan teknis di awal, jadi alhamdulillah yang buat kami bisa ini online. Jadi terima kasih kepada Helm, Pak Lala juga, teman-teman di UGM. Jadi kami akan komit mengikuti semua program yang telah dicanangkan baik oleh Helm maupun oleh teman-teman di UGM. Jadi kita akan ketemu di UGM tanggal 15 sampai 16. Jadi itu aja dari kami dulu. Kami sangat mendukung dan ingin bekerja sama dalam segala turunnya kami kenakan dalam waktu yang akan datang. Terima kasih Pak. Baik, mungkin Pak Dana cukup. Iya, terima kasih Prof atas antusiasmenya yang luar biasa. Iya. Menyangkut hal teknis untuk pelaksanaan course ini, saya lihat di modul ada beberapa latihan. Nah, apakah kami harus mempersiapkan modul ini, karena mempelajari lebih dulu sebelum masuk dalam online course, termasuk juga penyiapan tugas-tugas agar supaya pada saat course ini berlangsung, kami sudah siap dengan jawaban-jawaban, katakanlah, atas soal-soal latihan yang ada di setiap modul pada minggu itu. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Ibu atas atas pertanyaannya. Saya kira tepat sekali Bu, bahwa nantinya diharapkan bahwa peserta memang sudah mempelajari dulu modulnya, kemudian di situ ada referensi dan juga beberapa materi, termasuk materinya di dalamnya ada movie, kemudian ada ada PPT juga, kemudian ada buku e-book yang bisa kita upload, dan juga bahkan kita sudah nanti akan menampilkan di situ beberapa contoh-contoh MOU, kemudian MOE, kemudian LOE dan macam-macam. Jadi tujuan kita memang bahwa external collaboration course ini benar-benar implementatif di institusi Ibu. Nah, dan juga di akhir nanti diharapkan memang dari praktek baik yang sudah kita bangun bersama itu menjadi salah satu pilot project yang ada ibu kembangkan. Seperti misalnya membangun proses double degree itu seperti apa.
Nah, mungkin Ibu sudah ada prodi di sana yang sudah membangun itu ya, saya kira sudah ada, dan itu menjadi kita sharingkan dengan peserta kos yang lain. Saya kira seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya. Dan untuk Ibu Lala, bisa ada pertanyaan Bu? Boleh. Ya Bu, silakan. Bu Lala. Ya. Ya, silakan. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Pengalaman dari kami mengikuti kegiatan seperti ini dan kemudian ada tindak lanjut atau katakanlah komitmen dengan pimpinan institusi, maka sepertinya program ini memang belum terdefinisi dengan jelas di kalangan pimpinan puncak di Politeknik Negeri Manado misalnya. Nah, kami berharap ada katakanlah komunikasi yang katakanlah intensif dengan pimpinan Politeknik agar dapat memang mereka mendukung. Cuman kalau memang tidak memahami outcomes dari kegiatan ini, sepertinya kami kesulitan dalam melakukan persiapan implementasi. Walaupun desain program oke, tetapi implementasinya yang kami rasakan menjadi kendala di tempat kami. Demikian. Baik Bu, akan kami tindak lanjuti. Kedepannya kami akan lebih banyak berkoordinasi langsung dengan karena memang 2 tahun terakhir ini atau setahun terakhir ini untuk yang batch 2 dari Mitra Helm, memang kami saat ini masih langsung koordinasi dengan ibu-ibu dari Bapak Ibu di KPPM maupun di Wakil Rektor Bidang Kerjasama biasanya. Untuk kedepannya kami memang akan lebih fokus pendampingan langsung, jadi akan lebih ada intensif komunikasi dengan pimpinan institusi mitra. Semoga kedepannya kami bisa lebih menjalin kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif lagi. Terima kasih Pak. Ya, kami juga pada dasarnya sudah melihat modulnya, tapi kami juga belum melihat secara lebih detail lagi ke dalamnya. Kami juga akan mencoba mempelajari modul yang telah ditetapkan. Ya, kami berterima kasih juga Pak atas fasilitas yang disiapkan seperti ini. Jadi setiap saat kami bisa mengikuti perkembangan dalam rangka meningkatkan manajemen di lembaga kami Pak. Baik Pak. Iya. Sambil kami melaksanakan juga tugas-tugas sehari-hari. Iya. Iya. Mungkin kami juga ada usul kalau kan pada saat melaksanakan kegiatan seperti ini mungkin kami lagi berhalangan. Jadi kalau membutuhkan kegiatan seperti ini mungkin direkam sehingga meskipun kami tidak sempat mengikuti, kami juga masih bisa mendownload mungkin kegiatan di pertemuan itu yang direkam. Iya. Sehingga bisa tetap kami ikuti perkembangannya juga. Baik. Ya, itu hanya juga. Baik Pak. Model pendampingan yang disampaikan mungkin bisa diberikan lagi bagaimana model pendampingannya nanti. Apakah kami yang akan membuat atau mungkin ada program besar dari USA Helm, sehingga mungkin kami bisa menindaklanjuti juga akan diberikan gitu. Mungkin pertanyaan itu. Iya. Kemudian pengalaman kami sekarang yang mencoba mengembangkan kerjasama di luar. Sekarang ini mungkin di Bunda itu ternyata banyak sekarang lagi bantuan untuk memasukkan program Pak, karena pada bulan Oktober ini sekarang ini mereka akan memasukkan perencanaan ke depan, sehingga pengalaman kami sekarang banyak yang meminta program-program dari lembaga penelitian apa yang bisa dilaksanakan di daerah-daerah Pak. Mungkin itu juga Pak, jadi kesempatan sekarang ini mungkin bisa teman lembaga penelitian mengembangkan kerjasama dengan Pemda. Kemarin juga kami baru dari Balitbank Kabupaten yang datang kunjungan ke lembaga penelitian untuk mencoba menjajaki kira-kira apa yang bisa diberi dalam rangka pengembangan rencana pembangunan mereka. Oke Pak. Itu yang kami sampaikan. Baik, mungkin akan direspon dulu oleh Bu Lala dan dilanjutkan oleh Pak Danan. Terima kasih Pak Asrul Sani atas pertanyaannya. Untuk permohonan pendampingan Pak nanti akan berdasarkan kepada
program personal action plan yang termasuk dalam program blended learning ini. Lalu akan ada lagi nanti ada template yang akan kami bagi kepada peserta blended learning. Apakah template itu sebenarnya seperti proposal, tapi kami tidak bisa proposal panjang, hanya 1 sampai 2 halaman. Itu Bapak menyampaikan permasalahan apa atau kendala apa yang Bapak alami ketika ingin melaksanakan kerjasama dengan institusi luar kampus Bapak. Jadi terus Bapak ada kendala yang Bapak harus sampaikan, lalu juga pendampingan seperti apa yang Bapak perlukan dari kami. Mungkin tidak perlu dari internal kapasitasnya Helm sendiri, bisa dari berbagai institusi yang Bapak ingin minta. Jadi bisa dari UGM atau dari Bapak sudah pernah bergabung dengan pernah mengikuti beberapa workshop kami, apakah perlu dari DIC, itu bisa ditulis dalam template pendampingan itu. Nanti sebenarnya kami sudah pernah membagikannya beberapa waktu lalu, tapi nanti akan dibagikan kembali bersamaan dengan personal action plan yang Bapak akan desain selama mengikuti program blended learning ini. Begitu Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Unsia, Aceh. Halo. Ya, silakan Bapak. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Oke, jadi ya saya hanya mau mempertegas bahwa kalau kegiatan non webinar, contohnya kita membaca submodul, misalnya submodul S3-2C, artinya kita membaca selama 3 hari ya Pak ya, atau kita mempelajari dalam jumlah hari yang telah ditentukan. Baik. Ya baik, akan langsung direspon oleh Bapak Danang. Silakan Bapak. Betul Bapak, jadi Bapak nanti akan membaca dari modul itu. Waktunya memang kalau dari sisi workload-nya adalah 3 jam dalam 1 minggu. Tetapi namun demikian Bapak masih bisa di dalamnya masih memiliki waktu leluasa dalam waktu 1 minggu itu untuk mempelajari lebih lanjut. Karena di dalam submodul tadi tidak hanya PPT yang kita upload Bapak, tetapi juga di dalamnya ada materi-materi tambahan sebagai referensi dan juga sebagai materi kaitannya dengan assignment. Sebagai contoh misalnya di dalam salah satu modul nanti Bapak akan melihat bagaimana kita membangun misalnya proses double degree. Nah, mungkin di dalam proses double degree itu praktek baik yang dilakukan oleh Pak Hasanuddin di Syakwala itu seperti apa? Apakah dalam membahas tentang register system, kemudian tentang elective course-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian juga tadi sekalian saya menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah nanti ada modulnya yang direkam. Ini juga kick off kita ini juga kita rekam Bapak Ibu. Salah satu rekan kami sedang merekam yang nanti harapannya juga akan menjadi kita upload ya Pak ya. Nanti ya yang ini kita upload dengan harapan nanti bapak-bapak yang tidak sempat hari ini untuk mengikuti kita ini juga akan bisa melihat dan juga mendownload untuk dilihat secara langsung. Saya kira seperti itu Bapak. Bisa pertanyaan kedua Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Kami lembaga, ya terima kasih Pak. Kami di Lembaga Penelitian Indonesia itu ada kegiatan kerjasama namanya Partnership for Enhancement and Research atau PER. Persoalannya adalah bahwa kami tahun ini telah mendapat dana sebanyak 1 miliar. Nah itu, ini pertanyaan saya karena ada kaitan dengan program eksternal kolaborasi. Iya. Nah, yang kami mau minta pendapat lah. Kami berharap penelitian ini akan berlanjut pada tahun kedua. Nah, bagaimana peran Helm terhadap kegiatan yang kami lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini saya kira salah satu contoh yang sangat baik sekali di institusi Bapak sudah membangun kolaborasi riset yang harapannya bisa diekspand untuk yang tahun kedua, tahun ketiga ya Pak ya. Nah, dalam kuliah ini saya mengharapkan bahwa nanti
assignment yang Bapak lakukan di dalam submodul, nanti Bapak mengajukan adalah tema yang skema yang Bapak bangun. Saya kira ini adalah praktek baik dalam hal bagaimana kita mengekstend dan juga membangun suatu kerjasama itu akan menghasilkan kerjasama yang lain. Saya kira itu Pak. Dan juga kami mengharapkan nanti kan kita memiliki beberapa contoh Bapak, beberapa contoh praktek baik dari kerjasama ini. Nah, kami dari fasilitator nanti dalam webinar kita akan mencoba untuk mengelaborasi beberapa case Pak, beberapa kasus yang dibangun oleh masing-masing universitas. Dengan harapan dalam beberapa case ini kita bisa saling bertukar pikiran bagaimana strategi kita dalam mengekstend kolaborasi yang pertama, tetapi tidak hanya itu, tetapi bagaimana mengoptimalkan outcome. Nah, ini yang menjadi concern kita. Nah, dan juga bagaimana bukan feedback, artinya bagaimana impact secara luas, social impact dari kerjasama itu. Tidak hanya menghasilkan publikasi, tidak hanya menghasilkan degree, tetapi lebih dari itu Pak. Bagaimana kerjasama itu bisa melibatkan seluruh sivitas akademika yang ada di Bapak. Saya kira itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Salam warahmatullahi. Baik Pak Yoyo, terima kasih kesempatannya. Intinya kita dari UGM yang kebetulan diberi tanggung jawab untuk mengembangkan modul-modul ini, itu betul-betul ingin bahwa kita sebagai institusi dari Sabang sampai Merauke itu bisa tumbuh bersama Bapak dan Ibu sekalian. Banyak sekali kekurangan dari kami di UGM ini karena lembaga yang sangat besar itu persoalannya itu juga sangat kompleks, dan mungkin kalau saya disuruh pilih, saya lebih baik pilih saya mengelola suatu institusi yang kecil begitu. Iya, karena bisa dibangun dari awal, dari bawah seperti itu. Tetapi kan kita tidak boleh seperti itu. Artinya masing-masing kita memiliki kompleksitas sendiri-sendiri di institusi yang baru mulai pun persoalannya juga mungkin tidak akan mudah begitu juga bagi kami. Nah, bagaimana kita di dalam era sebentar lagi kita masuk Asian Single Community, kita harus mempersiapkan mahasiswa kita itu untuk memiliki tidak cuma pengetahuan tetapi kesadaran untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu. Dan caranya adalah salah satunya dengan memanfaatkan kerjasama eksternal ini, baik dengan institusi di luar maupun institusi di negara kita sendiri. Karena kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, nantinya kita mudah-mudahan kita itu bisa saling berbagi sumber daya manusia, berbagi fasilitas, berbagi pengetahuan dan sebagainya, sehingga memang kita bisa bersama-sama tumbuh. Saya kira itu saja Pak Yoyo, dan mungkin nanti kita bisa memulai dengan diskusi-diskusi per modul bersama-sama. Iya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Bu Devi, salam kenal Bu. Iya. Iya. Di sini ada Ibu Lala, Bu Wika. Oh, ada Ibu Lala. Iya, dari Helm, iya. Sudah kenal Bu. Ya, maaf Bu, tadi itu pagi-pagi kami itu ada pertemuan dengan KPPU. Kemudian saya siapkan dulu, sudah selesai, saya mencoba online pukul 9 baru bisa masuk Bu. Nanti siang kami masih ada pertemuan lagi dengan yang lain begitu ya. Terima kasih Bu Lala. Ya, tidak apa-apa Bu Ika, terima kasih sudah bergabung. Iya. Ya, terima kasih Bu Ika sekali lagi. Barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir. Terima kasih. Acara kick-off meeting kali ini berjalan dengan sangat baik, dan kami sangat senang bahwa Bapak Ibu sekalian memperlihatkan antusiasme yang luar biasa. Sukses untuk kita semua, dan kami tunggu tanggapan Bapak Ibu berikutnya ya di webinar berikutnya dan juga di modul-modul yang akan kami upload. Baik, terima kasih. Acara ini saya tutup, dan saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.